Menantikan kehadiran buah hati merupakan momen yang sangat berharga. Tapi bagaimana kalau kita harus meninggalkan calon buah hati kita karena tuntutan pekerjaan? Halo everybody, kumaha damang? Kembali lagi bersama saya, Ede. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Susana Bernapas Dalam Kubur yang dirilis pada tahun 2018. Setelah Mimin membaca tentang film ini merupakan perpaduan dari dua judul film Susana, yaitu Beranak Dalam Kubur yang diproduksi pada tahun 1970 dan Bernapas Dalam Lumpur yang diproduksi pada tahun 1971. Film Susana Bernapas Dalam Kubur sendiri menceritakan tentang Susana dan Satria yang sudah menikah selama 5 tahun tapi mereka belum juga dikaruniai anak. Mereka tinggal di sebuah rumah bersama 3 pembantunya, yaitu Mia, Thohir, dan Pak Rojali. Kehamilan Susana yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, namun sayangnya bertepatan dengan rencana dinas Satria ke luar negeri. Hal ini dimanfaatkan 4 karyawan Satria, yaitu Jonal, Umar, Dudun, dan Gino, yang menyimpan dendam kepada Satria dan berniat merampok rumah Satria ketika rumahnya sepi. Namun naas, rencana perampokan mereka justru berubah menjadi petaka yang di luar prediksi mereka, karena Susana yang seharusnya pergi bersama ketiga pembantunya ternyata pulang sendiri karena kondisi tubuh yang sedang lemah. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini berlatar di sebuah desa pada tahun 1989. Kemudian, film memperlihatkan seorang pria yang bernama Satria yang sedang tergesa-gesa menuju rumahnya. Satria buru-buru pulang karena dia mendengar kabar bahwa istrinya, yakni Susana, sedang sakit. Rupanya, Satria malah mendapatkan kabar gembira karena istrinya sedang mengandung anak mereka setelah 5 tahun pernikahan mereka. Akhirnya, penantian kita selama 5 tahun. Ketiga pembantunya yang sedang menguping pembicaraan mereka pun sangat senang akan hal itu. Ibu hamil. Setelah itu, Satria pamit akan balik ke kantor karena ada beberapa karyawan yang ingin kepanggih dengan Satria. Susana memutuskan untuk ikut dengan Satria ke kantor karena Susana ingin terus bersama Satria. Setibanya di kantor, Satria langsung bertemu dengan 2 karyawannya, yaitu Umar dan Jonal yang ingin naik gaji. Tapi Satria menolaknya karena 3 bulan yang lalu gaji mereka sudah dinaikkan. Pada waktu subuh, Satria membangunkan Susana untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Satria dan Susana merupakan pasangan yang taat beribadah. Mereka juga sangat akrab dengan warga setempat. Keesokan harinya, Satria mendapatkan tugas dari atasannya untuk pergi ke Jepang selama 1 minggu. Awalnya Satria menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Susana yang sedang hamil. Tapi atasannya terus membujuk Satria. Dan mau tidak mau, akhirnya Satria menyetujui untuk berangkat ke Jepang. Dengan berat hati, Satria harus meninggalkan istri dan calon anaknya untuk sementara waktu. Dan akhirnya Satria pun berangkat ke Jepang. Di sisi lain, 4 karyawan pabrik terus mengeluh karena gaji mereka tidak cukup. Beunghar sapoe tapi balang sakna 28 poe, sarua kos urang. Selain Umar dan Jonal, ada 2 karyawan lainnya yang bernama Dudun dan Gino. Karena sudah putus asa karena gaji tidak naik, Jonal mempunyai ide untuk merampok rumah Satria. Karena kebetulan sekarang Satria sedang pergi ke Jepang. Umar tidak setuju karena dia tidak mau kembali masuk penjara dan dia masih menyayangi mantan pacarnya, yaitu Susana. Dan lagi pula di rumah itu ada ketiga pembantunya sehingga mereka akan sulit untuk merampok rumah Satria. Bisa kita lakukan. Karena terdesak dengan keadaan, maka dengan terpaksa dia menyetujuinya, tapi dengan syarat bahwa Susana tidak boleh dilukai apapun yang terjadi. Selain itu, mereka juga melakukan aksinya pada saat Susana pergi menonton layar tancap. Malam harinya, Susana dan ketiga pembantunya pergi ke lapangan untuk menonton layar tancap. Sementara itu, Umar, Dudun, Jonal, dan Gino mulai melancarkan aksinya.
Dengan skill yang amatir, mereka berhasil masuk ke rumah Susana dan mengambil barang-barang yang akan mereka curi. Kalau bener Nal, ini lebih menguntungkan. Kembali ke Susana, dia merasa kurang enak body dan memutuskan untuk balik. Dia pun pamit pada Mia untuk pulang duluan. Dudun yang melihat kepulangan Susana langsung menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Susana pun masuk ke dalam kamarnya dan tidak menyadari ada perampok yang berada dalam rumahnya. Susana segera mengganti baju dan langsung bobo cantik di atas kasur. Saat itu ujuk-ujuk saja hujan turun sangat deras hingga membuat layar tancap dibubarkan karena takut Kasam bergeluduk. Umar yang terjebak di kamar Susana kemudian berjalan perlahan dan turun ke bawah. Namun secara tidak sengaja Gino menekan piano hingga membuat Susana terbangun. Susana turun ke lantai bawah untuk melihat keadaan. Mereka berempat kembali bersembunyi, dan ketika merasa situasi sudah aman, mereka berempat berniat untuk kabur lewat jendela. Tapi Susana malah memergoki dan langsung melempari mereka. Jonal berusaha untuk menangkap Susana, kemudian dilerai oleh Umar. Dan Umar berusaha untuk menenangkan Susana agar tidak panik dan mereka bisa segera keluar. Susana pun akhirnya keluar rumah dan Susana langsung ditangkap oleh Gino. Susana terus melawan, berusaha kabur dan langsung lulumpatan di tengah guyuran hujan yang deras seperti film India. Saat sedang berlari, Susana ditajong sehingga membuat Susana ngadaplok di tanah. Susana pantang menyerah. Saat dirinya terdesak, dia nyokot batu dan langsung ngegedikin batu itu ke kepala Jonal. Jonal langsung marah dan akan ngegedikin batu besar ke Susana. Untung saja Umar langsung datang dan menghentikan tindakan Jonal. Tanpa sengaja penutup wajah Jonal terbuka dan identitas mereka diketahui oleh Susana. Karena identitasnya terbongkar, Jonal akan menghabisi Susana. Kalau tidak, mereka bisa masuk penjara. Umar tetap kekeh tidak ingin menghabisi Susana. Saat mereka sedang debat pamurugul-murugul, Susana menggunakan kesempatan itu untuk melindungi dirinya dengan menyerang mereka semua menggunakan bambu tajam. Namun bambu itu berhasil direbut dan secara tidak sengaja Dudun menusuk perut Susana yang membuat Susana ngagoler dan akhirnya sekarat. Karena panik, Umar mengajak mereka untuk nguburkan Susana hidup-hidup di halaman belakang rumah Susana. Dun, bantu aku. Susana terbangun dari tidurnya. Dia sangat lega karena kejadian tadi hanya mimpinya saja. Tidak lama setelah itu, dia menerima telepon dari Satria. Saat sedang menelpon, tidak sengaja dia memegang bagian punggungnya. Rupanya punggungnya sudah bolong dan dia telah berubah menjadi sundal bolong. Malam harinya, Mia, Thohir, dan Rojali sedang menonton film horor di rumah. Saat sedang menonton, Rojali mengatakan kalau setan sundal bolong adalah setan yang meninggal dibunuh ketika sedang hamil. Dia menjelma jadi arwah penasaran dan berniat akan balas dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Ujuk-ujuk saja Susana berada di belakang mereka sampai membuat mereka kaget. Susana bertanya kenapa ada setan di dunia ini. Thohir pun menjawab karena setan itu masih ada urusan yang belum terselesaikan di dunia. Bikin gue jadi setan, gue bunuhin semuanya. Sementara itu di asrama PT Mitra Abadi tempat Jonal, Umar, Dudun, dan Gino tinggal, ternyata Dudun diganggu oleh arwah Susana. Setiap dia memejamkan mata, dia ningali arwah Susana ada di hadapannya. Sontak saja hal itu membuat Dudun panik dan langsung ngegoak. Umar datang nyamperkeun Dudun. Dudun menceritakan apa yang dia lihat pada Umar, tapi Umar tidak percaya dan menganggap Dudun halusinasi saja. Waras sedikit, Dun. Keesokan harinya, karena kurang tidur, Dudun jadi tidak fokus bekerja dan ditegur oleh Umar. Dudun menyampaikan pada Umar bahwa dia tidak bisa tidur semalaman karena setiap dia memejamkan mata, arwah Susana selalu mengganggunya. Dia pun curiga jangan-jangan ketika mereka membunuh Susana, saat itu Susana sedang hamil.
Umar kemudian memperingatkannya untuk tidak membicarakan hal ini pada siapapun. Malam harinya, Umar membawakan Dudun, seorang wanita, untuk memijitnya. Wanita itu pun pamit untuk mengambil mangkok terlebih dahulu. Dudun pun bersiap-siap membuka bajunya. Tidak lama kemudian, tukang pijit pun datang dan langsung mengerok Dudun. Karena merasa sangat perih, Dudun meraba punggungnya. Dia pun rewas karena punggungnya berdarah. Begitu Dudun ngaliuk, Dudun sangat rewas karena yang mengeroknya adalah Susana. Dudun yang ketakutan pun langsung lari seedan-edannya sambil menyebut nama Susana. Melihat hal itu, Umar langsung mengejar Dudun dan menyuruhnya untuk memelankan suaranya. Keesokan harinya, saat Rojali dan Mia sedang memakan bakso, Thohir datang dan menceritakan bahwa semalam di asrama pabrik diganggu sundel bolong. Dan sundel bolong itu menyerupai wajah Susana. Malam harinya, Dudun kembali diteror oleh Susana. Dudun mendengar suara seseorang memanggil namanya. Ia lalu pergi mencari asal suara tersebut sampai ke pabrik tempat ia bekerja. Rupanya di sana Susana telah menunggunya. Dudun yang panik tanpa sengaja menyalakan sebuah mesin dan akhirnya tewas tertarik mesin tersebut. Mengetahui Dudun yang dibunuh oleh Susana, Umar, Jonal, dan Gino pun pergi ke rumah dukun sakti yang bernama Mbah Turu. Mbah Turu merupakan pamannya Gino. Di penglihatan Mbah Turu, dia mengatakan bahwa Susana yang mereka bunuh ternyata telah berubah menjadi sundel bolong. Susana berniat akan balas dendam pada mereka bertiga. Susana sebenarnya juga sedang menunggu suaminya pulang yang membuatnya tidak bisa membunuh. Karena kalau dia membunuh, maka arwahnya akan kembali ke asalnya. Susana hanya bisa menakut-nakuti mereka dan memancing mereka untuk saling membunuh. Untuk menghindar dari gangguan Susana, Mbah Turu memberikan mereka sebuah jimat. Tidak gratis. Malam berikutnya, karena takut, mereka bertiga tidur bersama. Teror Susana pun akan segera dimulai lagi. Kali ini, Jonal mendengar suara seorang wanita memanggil-manggil namanya. Dia pun mencari asal suara tersebut, dan rupanya suara itu adalah suara Susana. Jonal pun marah dan dengan keberaniannya, dia ingin membunuh Susana yang masuk ke dalam kamarnya. Dengan membabi buta, dia menusukkan pisau ke Susana. Namun ternyata yang dia bunuh bukanlah Susana, melainkan temannya sendiri, yaitu Gino. Umar dan Jonal pun panik dan merasa terpukul dengan kejadian ini. Sementara itu, Rojali dan Thohir mendengar kabar dari warga desa bahwa majikannya, yakni Susana, telah menjadi sundel bolong. Mereka awalnya tidak percaya karena Susana masih di rumah tersebut bersama mereka. Akhirnya Rojali mempunyai ide untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apakah benar ibu Susana sudah menjadi sundel bolong? Saat subuh menjelang, Rojali, Thohir, dan Mia mulai melancarkan aksinya untuk membuktikan hal tersebut. Rojali membawa kain kafan bekas mayat yang dipercaya sangat ampuh untuk melihat hantu. Namun mereka tidak ada yang berani memakainya. Maka rencana tersebut mereka ubah dengan menggunakan cermin. Mia ditugaskan untuk masuk ke dalam kamar Susana, kemudian menghadapkan cermin itu ke wajahnya. Namun sialnya, cermin itu malah mudah ke kolong ranjang dan sulit untuk diambil. Tiba-tiba jam berbunyi sehingga membuat Thohir dan Rojali kaget. Dengan refleks, Rojali mengambil kain kafan itu dan menutup kepalanya. Dan secara tidak sengaja, Rojali melihat sundel bolong ada di kamar Susana. Thohir yang datang malah mengagetkan Rojali dan melemparkan kain itu ke kepala Thohir. Dan akhirnya, Thohir juga melihat Susana yang telah menjadi sundel bolong. Mereka bertiga pun lompat ngabret ketakutan. Keesokan harinya, Rojali, Thohir, dan Mia memutuskan untuk pulang kampung. Baringadeg-deg, mereka satu persatu meminta izin pada Susana untuk pulang kampung. Dan pada akhirnya, Susana memberikan mereka izin untuk pulang kampung. Malam harinya, akhirnya Satria pulang dari Jepang. Dan Susana telah menunggunya di dalam rumah. Mereka berdua pun saling melepas rindu setelah beberapa hari berpisah. Satria pada saat itu tidak menyadari bahwa istrinya kini telah berubah jadi sundel bolong. Seperti rutinitas pada biasanya, saat subuh menjelang, Satria membangunkan Susana untuk sholat berjamaah di masjid. Namun Susana menolak karena dia merasa kurang enak bodi. Satria pun pergi ke masjid sendirian.
Di masjid, Satria diperingatkan oleh Pak Ustadz dan istrinya bahwa ada gosip yang menceritakan 2 orang telah tewas setelah diganggu oleh arwah yang mirip dengan Susana. Satria merasa bingung dengan kabar tersebut. Waalaikumsalam. Di sisi lain, Jonal dan Umar kembali mendatangi Mbah Turu. Mereka menyampaikan bahwa keponakannya yakni Gino telah mati. Mbah Turu pun marah dan mengatakan bahwa Susana bisa ditaklukkan dengan cara membakar rumahnya dan membunuh suaminya di hadapan Susana, tapi dengan sebuah ritual. Umar kemudian merencanakan sesuatu untuk memancing suami Susana. Keesokan harinya, Satria yang berada di kantornya mendapatkan telepon dari penelpon gelap. Penelpon itu mengatakan kalau Susana sudah meninggal dan mayatnya dikubur di belakang rumahnya di dekat bunga melati. Penelpon itu juga mengatakan pada Satria untuk percaya padanya karena buktinya adalah pembantunya kabur dari rumah dan Susana tidak pernah melakukan sholat. Satria segera pulang ke rumah dan mengajak Susana untuk berdoa dan membaca Al-Quran karena dia merasa keluarga mereka telah mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Mau tidak mau Susana mengikuti kemauan suaminya itu dan menemani suaminya membaca ayat suci Al-Quran. Ketika Satria mulai melantunkan ayat suci Al-Quran, ujug-ujug Susana merasa kepanasan. Kaca jendela pun pecah dan dia langsung kabur dari tempat tersebut. Satria pun mulai curiga pada Susana. Jangan-jangan yang dikatakan penelpon itu benar. Satria kemudian menuju ke belakang rumahnya dan mencari tempat yang dimaksud penelpon itu. Dia menemukan sendal milik Susana dan Satria mulai menggali sendiri sampai malam. Dan akhirnya dia menemukan istrinya tewas terkubur di sana. Satria sedih bed dan langsung memeluk jasad Susana yang sudah tak bernyawa. Sementara itu, Umar berhasil memprovokasi warga untuk membakar rumah Satria. Satria kemudian mencari Susana dan mengusirnya karena dia telah mengetahui kalau istrinya sebenarnya telah meninggoy. Susana pun pergi ke tempat dia dikubur hidup-hidup. Dan benar saja, mayatnya telah ditemukan oleh Satria. Dan ternyata Jonal sudah berada di sana dan memancing Susana. Dan Susana berhasil kena jebakan mereka. Langsung saja Mbah Turu membaca mantra dan menancapkan keris ke kepala Susana. Dan Susana berhasil ditangkap. Warga akhirnya tiba di rumah Satria dan langsung membakar rumah tersebut. Melihat hal itu, Satria langsung keluar rumah dan akan menjelaskan pada warga. Namun Umar datang dan langsung mengajak Satria pergi dari rumah itu. Umar berpura-pura ingin menyelamatkan Satria. Umar juga mempengaruhi Satria untuk pergi ke rumah orang pintar agar masalahnya terselesaikan. Tanpa curiga sedikit pun, Satria menyetujui usul dari Umar. Sesampainya di rumah Mbah Turu menyampaikan pada Satria bahwa dia perlu melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan arwah Susana ke tempat asalnya. Satria pun menyetujuinya. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan ternyata di sana sudah terdapat Susana dengan keadaan terikat. Susana mencoba untuk mencegah Satria dan mengatakan kalau dia dijebak dan akan dibunuh oleh mereka. Namun Satria tidak percaya dengan perkataan Susana. Ritual pun dimulai. Satria memejamkan mata agar tidak terhasut oleh tatapan Susana. Saat ritual berlangsung, Susana terus meminta pada Satria untuk membuka matanya dan menatap mata Susana. Karena di belakang Satria sudah ada Jonal yang siap untuk membunuh Satria. Pada akhirnya Satria mengikuti perkataan Susana. Saat menatap mata Susana, terlihat pantulan dari mata Susana bahwa Jonal berada di belakang Satria dan sudah siap untuk membunuh Satria. Satria berhasil menghindar, tapi perkelahian tak terhindarkan. Satria segera mencabut keris yang tertancap di kepala Susana dan Susana pun bebas. Susana berkata pada mereka bertiga bahwa mereka akan menyesal telah melakukan ini pada keluarga Susana. Susana kemudian mengejar Mbah Turu dan Jonal yang kabur, sementara Umar harus berhadapan dengan Satria. Di sini Umar mulai jujur, yang membunuh Susana adalah mereka berempat. Dengan amarah yang menggebu, Satria menyerang Umar dengan berbagai cara. Satria yang merasa telah berhasil melumpuhkan Umar malah lengah karena Umar kembali datang dan menusuk Satria dari belakang. Malang sekali nasib Satria, punggungnya ditikam oleh Umar menggunakan pisau. Satria berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Umar dan pada akhirnya Umar mati ditusuk oleh Satria. Satria langsung terduduk tidak berdaya dan tak menyangka telah membunuh Umar.
Sementara itu, Susana terus mengejar Jonal dan Mbah Turu. Mbah Turu membaca mantra, namun mantra itu tidak mempan terhadap Susana. Mbah Turu kemudian ditusuk oleh Susana. Dan karena matanya telah buta, Mbah Turu ditajong dan kepalanya tertusuk kayu hingga tewas. Kini giliran Jonal. Susana terus mengejar Jonal yang berlari menghindar dari kejaran Susana. Jonal nyumput di WC umum, tapi WC itu dioyak-oyakkeun sampai diguling oleh Susana. Karena terdesak, Jonal akhirnya memohon ampun pada Susana. Jonal mengatakan jika dia membunuhnya, maka Susana akan kembali ke alamnya dan Susana akan berpisah dengan Satria untuk selamanya. Susana yang sudah dendam tetap ingin menuntaskan dendamnya. Susana mendorong Jonal ke dalam lubang dan menguburnya hidup-hidup sama seperti yang mereka lakukan pada Susana. Setelah itu, seketika Susana lemah, letih lesu, dan lunglai. Satria yang baru datang langsung menghampirinya. Susana meminta maaf karena telah membuat Satria dalam bahaya. Tapi Satria mengatakan kalau Satria yang salah karena tidak bisa menjaga Susana dan anak mereka. Dan tiba-tiba Susana ngalengit. Tak lama kemudian Satria mulai sadar dengan luka yang ada di punggungnya. Dia pun langsung ngagoler tak sadarkan diri dan langsung meninggoy saat itu juga di samping pakaian Susana. Pada akhirnya mereka bisa bersama-sama kembali di alam lain. Di akhir film, jasad mereka dikubur berdampingan. Terlihat Mia, Rojali, dan Thohir sangat sedih dengan kepergian majikannya itu. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Bernapas Dalam Kubur. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Atau justru bernostalgia? Rumah tangga yang bahagia harus hancur berantakan karena ulah karyawan pabriknya sendiri. Susana harus tewas secara mengenaskan saat dirinya sedang mengandung. Hingga membuat Susana marah dan membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah membunuhnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah walaupun kita kekurangan uang, jangan pernah mencuri karena itu bisa merugikan orang lain. Saya Ede pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, see you and goodbye.